namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Saya ulang ya. Dari siapa? Muawiyah bin. Sejenak sebelum saya sampai ke isi hadisnya, dalam adab ilmu hadis, sebelum kita membahas isi hadis, akan lebih baik menyampaikan siapa orang atau sahabat yang meriwayatkannya untuk belajar inspirasi dari kisahnya. Baik, perhatikan. Sebentar saja dengan singkat ya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu, para ibu sekalian, itu sahabat Nabi di antara sahabat yang terbaik. Orangnya pintar, ya, cerdas, tampan, dan juga ini yang paling penting, dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mau diurut bahkan nasabnya sampai bertemu dengan salah satu kakek Nabi. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab di sini ketemu dengan Nabi. Ya, Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf di nasab yang kelima. Ya, bin Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Kesananya sama. Bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Lahir tahun 602, wafat 680 Masehi. Usianya 78 tahun. Usia 78 tahun. Yang mau saya sampaikan, beliau ini pelan-pelan Bu ya, sibuk ya. Satu, sebagai seorang diplomat. Ini diplomat ulung, Bu. Ya, seorang diplomat. Termasuk nanti ketika masuk Islam, dipilih oleh Nabi untuk menjadi pencatat wahyu. Ya, juru tulis Nabi, ya, sekretarisnya Nabi. Jadi begitu ada ayat turun, dibacakan pada Nabi, itu Muawiyah langsung tulis. Ada kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang di batu yang bisa dipahat, ditulis oleh beliau. Tulisan ini nanti akan dikumpulkan, dihimpun, disamakan dengan hafalan para sahabat, dan jadi mushaf yang sekarang kita pegang. Jelas ya? Ya, maksud saya begini, ini orang sampai didoakan oleh Nabi, baik, sampai kemudian jadi gubernur plus jadi presiden di kemudian hari, jadi pemimpin. Ya. Diplomat ulung, jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden, masih sempat ta'lim dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hafal Quran. Anda bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan panglima, dikasih 168 jam dalam sepekan, belum bisa ta'lim juga. Ya. Bahkan Nabi saja, Nabi, Rasul, pemimpin, panglima, macam-macam, itu masih sempat ta'lim dengan Jibril. Ya kan, Anda bukan Rasul, bukan Nabi, bukan macam-macam. Sesibuk apa sih sampai nggak bisa belajar? Ya. Dan ini hafal Quran. Jadi maksud saya begini, sahabat Nabi itu nggak semuanya ustadz, Bu. Ada yang diplomat, ada pebisnis, kan? Ada yang birokrat, macam-macam, tapi tidak menjadikan aktivitasnya itu sunyi dari bekal agama, enggak. Dia berdiplomat dengan tuntunan, diplomasi muslim. Dan itu diambil, dipraktekkan, ketika dipraktekkan sukses. Diplomat paling ulung di Nusantara sampai jadi Indonesia itu Kiai Haji Agus Salim. Berapa bahasa yang dikuasai? Lebih dari 14 bahasa. Begitu berangkat pakai apa? Pakai peci, menandakan saya seorang muslim. Pakai sarung. Dan Masya Allah itu diakui dunia, itu paling handal. Siapa beliau? Muslim. Bangga dengan keislamannya, rajin sholat dan sebagainya. Berhasil, diikuti, ini berhasil. Kenapa Anda pebisnis tidak mengambil tuntunan Nabi? Dan lihat orang-orang yang pernah sukses, keluarkan hadisnya. Kan sudah disampaikan oleh para imam hadis tuh. Ya, kitab hadis itu bukan kitab koleksi, bukan. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk tematik untuk kehidupan. Jadi kalau ibu punya kitab hadis, misal kitab tentang bisnis, kitabut tijarah, keluarkan petunjuknya, tunggangi itu hadisnya, praktekkan, ibu akan berhasil. Seperti Abdurrahman bin Auf, 3 bulan asetnya 0,5 triliun dalam 3 bulan. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Ya, ketika diambil, ibu sudah berapa tahun sih jadi ibu? Jadi nenek gitu kan? 15 tahun, puluhan tahun. Pernah nggak mengeluarkan tuntunan? Jadi ibu yang baik sesuai petunjuk Nabi. Suami keluarkan itu. Anak-anak dikeluarkan. Ibu tilawahi sebulan aja. Nggak pernah ada kehidupan rumah tangga kecuali nikmat semuanya. Silahkan cek. Kami bahas di Cilandak di Horin N itu. Kita bahas tentang istri-istri Nabi. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan 9 perempuan? Karena ternyata semua 9 perempuan ini mewakili karakter seluruh perempuan di muka bumi. Kalau nggak percaya silakan Bu. Ibu pasti akan mirip salah satunya tuh. Dalam karakternya ya, bukan sifatnya. Awas. Dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan. Ada di situ semua. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah dengan Nabi, Allahu Akbar. Cemburunya tadinya pada masalah dunia. Sekarang tidak. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus seperti itu. Ya, yang tadinya perhitungannya pada dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, gimana caranya 1 kurma jadi ibadah? Semuanya nikmat gitu ya. Yang kecil tidak menjadi besar, yang besar dikecilkan. Selesai masalah.
Pernah nggak ibu dengar kalau Nabi suka bercanda dengan istrinya? Kadang main tepung, canda, kadang balap lari bareng-bareng, dan kadang ngangkat, kadang nonton sama-sama, itu kan? Yang ditonton kebaikan-kebaikan, nggak salah. Hidup Nabi itu nggak selamanya tegang kok. Jalan-jalan, kadang canda, kadang macam-macam dengan anak-anaknya, kadang main air, dengan anak orang lain kadang main air, gitu kan? Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terceritakan bagian dari kenikmatan hidup. Ini keluarkan. Nah, inilah Muawiyah. Di antara kesibukan beliau sampai sempat menghafal hadis, dan inilah salah satu hadis yang disampaikan kepada kita. Seakan-akan ingin menyampaikan, kalau Anda ingin sekiranya meneladani tuntunan dari Nabi, saya pernah melakukan itu dan saya berhasil, maka perhatikan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW.